Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا في الدارين آمين رضي الله عنكم. Malam ini kita akan membahas tentang kemarin kesunahan sudah selesai, kemudian sujud sahwi, dan seterusnya sunnah hay'ah juga sudah, yaitu kemarin kita sampai pada ini cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur. Oh ini nih kemarin sampai pada wal amalul katsir. Wal amalul katsir. Jadi termasuk hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu ngomong dalam sholat, berbicara di dalam sholat. Itu kemarin sudah diperinci oleh fuqaha, oleh ulama, dan sekarang kita akan memasuki hal-hal yang termasuk juga membatalkan sholat, yaitu wal amalul katsir, pekerjaan atau pergerakan yang banyak. Urufan ing dalam urufe, menurut standar umum lah, gampangnya standar umum itu kira-kira pergerakan yang dilakukan oleh orang yang sedang sholat itu banyak apa sedikit. Kalau banyak berarti sholatnya bisa batal, kalau sedikit maka sholatnya tidak batal. Contohnya seperti apa yang banyak itu? Kasalasi khotowatin, seperti 3 jangkahan. Kalau kita jangka sampai 3 kali berarti itu banyak. Kenapa batal? Ya karena kalau pergerakan yang banyak itu seolah-olah dia itu tidak dalam keadaan sholat. Maka pergerakan banyak, yaitu 3 langkah, itu bisa membatalkan sholat. Au dorobatin mutawaliyatin, utawa keperuan atau pukulan secara bertubi-tubi, jelendeng dengan tangan misalnya 3 kali atau bertubi-tubi 3 kali, itu maka sholatnya juga bisa batal. Ini amal katsir. Tapi kalau 2 jangka langkah atau 2 pukulan misalnya, ini masih ditolerir, artinya masih belum batal sholatnya. Ini kalau memang itu tadi 3 jangkahan secara 3 pukulan secara bertubi-tubi. Wa kharaja, dan terkecuali metu bima kelawan perkara zakarohu kang wis nutur sapa musannaf ing ma, apa sing kejaba al amalu, ngamal atau perbuatan, pergerakan, al qalilu kang sithik. Khotwata ini 2 jangkahan, 2 langkah, au durbatane itu 2 pukulan, fala tabdulu mongko ora batal opo sholat bihi kelawan amal qalil. 2 jangkahan, 2 langkah atau 2 pukulan itu tidak membatalkan sholat. Wa kharaja, dan terkecuali lagi bimutawaliyatin, tadi kan durobat mutawaliyat secara bertubi-tubi. Nah sekarang kalau misalnya tidak bertubi-tubi, maka bagaimana? Al-mutafarriqah itu apa yang terkecuali, pisah-pisah secara tidak bertubi-tubi. Seperti apa contohnya?
Contohnya bi antu ada gambare yen to dinitung apa asalnya tu kepruan atau pukulan yang dua masalan kelawan umpamane dihitung mongkotiatan ingang putus-putus anil ula saking kepruan sing pertama adatan menurut adate. Jadi kalau sekira tidak bertubi-tubi tidak bertubi-tubi, tidak terus-terusan, ya menurut umumnya, jadi misalnya ada kadar berapa gitu, bergerak terus nanti berhenti lama gitu kan, kemudian bergerak lagi pada pukulan lagi, berarti kan tidak terus-terusan, maka itu tidak batal sholatnya. Maka dilihat dulu menurut adatnya itu gimana. Yang dibilang pergerakan secara pergerakan yang secara bertubi-tubi itu bagaimana? Itu menurut adatnya bagaimana? Menurut adat, menurut kebiasaannya. Summa atofa numuli ngatofakan sopal musannif musannif alal amalil katsir ing atase kalimat al amal al katsir ngatofakan kauluhu ing dawe musannif sing rupane al wasbah awil wasbatu utawa ngelompat. Nah, melompat ini al fahisyatu kang banget melompat dalam sholat terus melompat. Ini juga bisa membatalkan sholat. Dalam sholat kok melompat, nah ini batal. Ilhaqan krono madaaken laha maring wasbah dipadaaken bil kasir kelawan al amal al kasir. Jadi kalau melompat itu hukumnya sama dengan pergerakan yang banyak. Jadi kalau melompat ya itu nggak layak dalam sholat kok melompat. Ini nggak layak, maka sholatnya bisa batal. Wasawaun dan iku podo dimain dalam perkara dzakira kang wis tutur apa ma al amdu tawi dengan cara penjarak wasahulan lali. Artinya amal kasir tadi pergerakan yang banyak atau pukulan secara bertubi-tubi itu kemudian melompat itu bisa membatalkan sholat, baik itu dilakukan secara sengaja atau lupa. Kenapa? Karena kalau sholat ke dalam keadaan sholat kemudian melakukan hal-hal yang seperti tadi, pergerakan banyak atau melompat itu tidak layak atau layaknya orang yang tidak ada dalam sholat. Makanya batal. Baik secara sengaja atau tidak sengaja. Wa yustasna dan dikecualikan opo syiddatul khaufi. Kalau sholat syiddatul khauf yang kemarin dijelaskan. Misalkan perang. Perang, saat perangnya itu sudah mubaroza atau cangklek itu tempur ya. Dalam medan tempur yang pergerakannya itu harus menghadapi musuh dan tidak bisa bergerak banyak. Kalau sholat itu kemudian menghadap kiblat yang kemarin dijelaskan itu, maka sholat karena sangat takut maka tidak apa-apa kalau pergerakan banyak. Seperti kemarin orang yang lari sekencang-kencangnya karena takut ada hewan buas dalam keadaan sholat, maka tidak apa-apa. Atau lari dari kebakaran, misalnya, maka tidak apa-apa. Tidak membatalkan sholatnya. Fa'innal amalal katsir, mongko krono tebusutune penggawean sing akeh dalam sholat, dalam sholat, la yubtilu syiddatul khauf, itu la yubtilu ora bisa batalaken apa al-amal al-katsir dalam siddatil khauf as-sholata ora batalaken ing salat idza kana ing dalam ari kalane ana apa al-amal katsir li hajatin krono ono hajat, yaitu hajatnya itu ya itu tadi ketakutan sangat takut kemudian lari ya. Maka larinya ini tidak apa-apa walaupun pergerakannya banyak tetap sholatnya sah. Ini kecuali siddatil khauf. Atau memegang pedang dan itu kan lagi sedang perang, itu kan juga pergerakannya banyak, maka tidak apa-apa meskipun dalam keadaan sholat. Ini yang keempat, semuanya sudah disebutkan hal-hal yang membatalkan sholat.
Wa khamisuha, kan ada kemarin dijelaskan ada berapa? Ada 10 hal-hal yang membatalkan sholat. Yang 4 sudah dijelaskan. Sekarang yang nomor 5. Wa khamisuha utawi nomor 5 ni asyarah. Nomor 5 ni 10 iku aklun mangan, wa syurbun lan ngombe. Walau qalilan senajan sithik. Uli mangan amdan kelawan jarak. Dalam keadaan sholat terus makan. Sengaja makan. Banyak atau kecil, apa sedikit. Yang penting makan. Walaupun sedikit itu, kalau dinamakan makan, artinya masuknya sesuatu ke dalam. Dengan secara sengaja, maka itu juga batal. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita habis makan, atau habis minum yang manis-manis atau apalah begitu. Kemudian kita sholat tanpa berkumur, tanpa menghilangkan bekas-bekas makanan yang ada di mulut. Ya. Kemudian kita masuk ke sholat. Setelah di sholat, di dalamnya itu ada sisa-sisa makanan misalnya. Terus ditelan. Nah ini sholatnya bisa batal. Atau bekas-bekas kopi atau bekas apa di mulut itu tidak dibersihkan dulu sebelum sholat. Kemudian tengah-tengah sholat ditelan, maka ini juga bisa membatalkan sholatnya. Maka sebelum sholat harus dibersihkan dulu itu mulutnya supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang nantinya akan bisa tertelan. Ini. Maka itu bisa membatalkan walaupun satu biji misalnya atau sedikit lah, pokoknya sedikit. Yang penting ada sesuatu yang masuk ke dalam. Maka itu batal. Kharaja bihi, kejaba bihi kelawan amdan, kata di setengaja. Apa sing kejaba malau akala, masalah lamun kok mangan sapa musolli wong sing salat, wa syariba lan ngombe sapa musolli nasian halilali. Nah sekarang kalau makannya atau minumnya tadi masuk ke dalamnya itu lupa, bukan sengaja. Maka bagaimana? Nasian lupa annau tamasudun musolli ku fi sholating dalam sholat, lupa kalau dia dalam keadaan sholat. Maka bagaimana? Tidak apa-apa. Nanti ya ini. Wa fi ma'nahu lan iku ing dalem maknane apa makan lali lupa malaukan lamun ko ono utawi lamun ko ono sapa musolli ku jahilan sing ora ngerti. Orang ngerti tahrim dzalika ing keharamane mengkono akal dan syarab, makan dan minum. Maka tadi kalau makannya atau minumnya lupa atau tidak tahu keharamannya. Tapi ketidaktahuan itu kemarin dijelaskan harus ada syarat-syarat imma atau ada kalanya orang tidak tahu karena dia jauh dari ulama, tidak bisa belajar karena tempatnya jauh sekali tidak bisa terjangkau oleh ulama. Juga dia tidak bisa belajar ke ulama karena tempatnya jauh sekali. Maka dia tidak tahu bahwa makan dan minum itu bisa membatalkan sholat. Lah kok terus minum? Enggak apa-apa. Atau dia tidak tahu karena dia baru masuk Islam. Tidak tahu yang secara terperinci bagaimana tata caranya sholat, kemudian makan, maka ini juga tidak batal. Fa inna sholatal kullin mongko teman setune salate saben-saben suwiji min huma saking nasi dan jahil, yang lupa dan yang jahil, la yubtiluha mongko iku la yubtiluha ora bisa batalaken ing salat apa alqalilu sing makan sithik min dalika saking akal wasyurab ikhila fil kasiri kelawan berbedane mangan akeh. Jadi kalau tadi kan disebutkan makan dan minum kalau sengaja walaupun sedikit itu tetap bisa membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan lupa bahwa dia dalam keadaan sholat. Atau dia tidak tahu kalau dalam sholat itu nggak boleh makan dan minum. Tidak tahu kalau itu bisa membatalkan. Maka bagaimana? Kalau yang dimakan itu sedikit, maka tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau banyak, nah itu bisa membatalkan sholat. Ini. Masya Allah. Tapi kalau puasa kan beda. Ini sholat soalnya. Kalau puasa beda. Kalau puasa itu makannya banyak pun, kalau memang dia itu lupa, kalau dia itu dalam keadaan puasa terus makan banyak sampai kenyang misalnya, tetap dalam keadaan lupa, maka sholatnya, maka puasanya nggak batal. Itu dalam keadaan lupa.
Tapi kalau sholat tidak, sholat itu kalau memang lupa dan yang dimakan itu sedikit, maka tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Tapi kalau banyak, ya tetap batal sholatnya. Masya Allah. Terus ini yang membatalkan sholat. Wasa disuha. Utawi sing nomor 56 asyara, istidbarul kiblat itu mungkuri kiblat, tidak menghadap kiblat, berpaling dari kiblat. Haitsu yushtaratu ing dalam sekiranya den syarataken apa istiqbaluha ngadep kiblat, ngadep Ka'bah. Jadi kalau ada orang sholat kemudian tidak menghadap kiblat, kan syaratnya harus menghadap kiblat. Ternyata kemudian dia berpaling dari kiblat, maka sholatnya juga batal. Kalau sholat yang harus menghadap kiblat, itu kemarin dijelaskan kalau sholat wujud, sholat fardu itu kan harus menghadap kiblat, harus menghadap kiblat dalam segala hal, berdiri, duduk dan lain-lain. Tapi kalau sholat sunnah itu kan sunnahnya di perjalanan misalnya. Kalau sholat di perjalanan, maka kemarin dijelaskan apakah dia berjalan dengan kaki, berjalan kaki, atau berjalan dengan kendaraan, itu kan kemarin sudah dijelaskan. Maka ya yang dimaksud, kalau kita mau berpaling dari kiblat, maka itu sholatnya batal. Itu dalam sholat-sholat yang diharuskan, disyaratkan menghadap kiblat, seperti penjelasan kemarin. Lahadza utawi iki hukum yaitu sholatnya itu batal dengan istidbarul kiblah. Batale iku inistabdaro lamun kok mungkuri sapa wong sing sholat ing kiblah amidan halen jarak secara sengaja tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal. Wa kadzalan kaya mengkono sengaja nasian hale wong sing lali annahu temen setune musolli ku fi sholati ing dalam salat intola lamun ko suwe apa az-zamanu apa zamanul istidbari mongsone mungkur dari kiblat. Nah ini itu ya tadi menghadap kiblat kan disyaratkan sebagai syarat sahnya salat. Nah kalau misalnya dia itu tidak menghadap kiblat, itu ada kalanya sengaja atau tidak sengaja. Maka kalau sengaja batal. Kalau lupa juga batal kalau memang tolal istidbar, lama dalam lupa, soalnya dia lupa dalam sholat. Kok lama misalnya tidak menghadap kiblatnya itu. Dalam keadaan lupa, maka sholatnya batal. Tapi kalau cuman dia lupa dan tidak menghadap kiblatnya itu cuma sebentar, terus balik lagi menghadap kiblat dalam keadaan lupa loh ya, maka itu tidak apa-apa, sholatnya tidak batal. Ketika tinggal kita melihat kita itu bagaimana, apa kita yang lupa atau kita bagaimana. Kalau lupa ya kita tidak mau menghadap kiblat, waktunya lama apa sebentar. Kalau sebentar nggak apa-apa, nggak batal sholat. Tapi kalau lama maka batal sholatnya. Tapi kalau sengaja tidak menghadap kiblat itu nggak ada perincian lama atau tidaknya. Kalau sengaja langsung batal. Seperti kemarin dijelaskan ketika kita salam, ya salam pertama blengok ini kan berarti istiqbal kiblat kan dengan dada, sampai dadanya berpaling bukan menghadap kiblat, bukan menghadap Ka'bah, itu kan bisa batal. Wasabi'uha utawi sing nomor pitune asyara, taghyirun niyah itu merubah niat. Niatnya dirubah. Contohnya seperti apa? Ka'an yanwiya. Contohnya koyo yento niat sapa wong sing salat, niat al khuruja ing metu minas sholati saking salat. Au tarodda tau midar-midar ragu. Sapa wong sing salat miter-miter anfi annahu ing teman setuhune wong sing salat iku yakhruj metu tong minha saking salat au yastamirra utawa tetep terus sapa musolli au allaq utawa gantungaken sapa musolli al khuruja ing metu minha saking salat. Jadi gantungaken bisain kelawan suwiji-wiji. Ini pertama
Yang membatalkan sholat lagi, yang nomor 7 adalah merubah niat. Niatnya berubah. Kan dari pertama kita niat sholat, nawaitu usolli, fardu apalah, dan seterusnya. Kan kita niatnya sholat. Tetapi setelah masuk dalam sholat, berubah niatnya. Seperti apa berubah niat itu? Wah, saya mau keluar dari sholat gitu. Saya mau ke sholat. Di hatinya itu niatnya pengen keluar dari sholat. Atau dia ragu, oh ini mau keluar sholat apa enggak nih, mau keluar apa enggak, terus apa enggak, maka ini sholatnya batal. Nah, sholatnya batal. Atau dia bilang setelah sholat Allahu Akbar, ternyata kalau si itu datang maka saya batalkan sholatnya. Kalau ini ada kiriman paket nanti saya misalnya saya batalkan sholatnya, ini juga bisa membatalkan sholat karena niatnya berubah. Oleh karena itu niat itu harus sampai terakhir ya, sampai terakhir salam itu niatnya terus gitu. Jangan sampai di hati kita ada niat ingin memutus sholat, keluar dari sholat, atau kita menggantungkan niat kita sholat kita terhadap sesuatu yang akan datang. Misalnya tadi kayak paketan, kalau paketnya saya datang saya batalin sholatnya. Kalau ini apa dalam sholat itu niatnya seperti itu, maka otomatis sholatnya batal. Atau dia ragu, aduh mau keluar apa enggak nih, terusin apa enggak, terusin, udah itu berarti sholatnya batal. Nih, berarti sholatnya batal. Dan ingat-ingat, kalau orang sudah masuk sholat, kemudian ada niatan untuk memutus sholat, artinya keluar dari sholat. Ini oleh ulama, ahli fikih, dijelaskan orang yang seperti ini akan terkena dosa. Karena qat'ul ibadah itu enggak boleh. Qat'ul ibadah itu enggak boleh. Malah kalau mazhab Hanafi itu, waduh, hukumnya berat sekali. Atau ya mazhabnya Imam Malik itu berat sekali memutus sholat itu. Orang kalau karena dalam ayat itu jelas wala tubtilu a'malakum. Jangan kau batalkan, jangan kau gagalkan amal-amal yang kamu lakukan. Maka ketika kita sudah masuk sholat, ya jangan sekali-kali kita memutus sholat. Kayak tadi ada 3. Kita mau niat keluar dari sholat, batal sholatnya berarti. Berarti ini memutus sholat. Kemudian kita ragu, diteruskan apa enggak nih sholatnya, juga sholatnya batal. Ini juga tidak boleh seperti ini, jangan sampai terjadi keraguan di hati kita. Yang ketiga, kita menggantungkan niat kita kepada seseorang. Nanti kalau begini saya mau keluar dari sholat misalnya. Atau kalau ada paketan saya akan keluar dari sholat. Ini juga tidak boleh, ini bisa membatalkan sholat. Wala tubtilu a'malakum. Ini tidak boleh. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik itu disebut dengan maksiatul badan. Nah, kalau kita pernah belajar kitab Sulamut Taufik disebut maksiatul badan. Kita memutus atau keluar dari ibadah kita. Memutus ibadah itu termasuk maksiatul badan. Maka enggak boleh. Makanya kalau secara hukum fikih, yaitu tadi, kalau sudah seperti tadi 3, maka sholatnya batal. Yang pertama, aunawa atau niat. Sapa wong sing salat qalbal faridati ing balik salat fardu, allati salat fardu wa kang utawi musolli kufiha ing dalam salat fardu allati dibalik faridatan ukhra ing fardun lain, faridatan ing salat fardu ukhra kang ngune. Atau dia salat zuhur misalnya. Nah, salat zuhur atau apa gitulah di dalam itu. Setelah takbir, sholat zuhur, ternyata dia di dalam takbirnya dibalikkan, sholat asar deh gitu. Misalnya di dalam itu pembalikan itu ketika dalam sholat, maka juga batal sholatnya. Karena berhubungan dengan niat kan harus ta'yin. Yang pertama itu 3 macam minimal ketika kita takbiratul ihram, niat itu paling tidak menyebutkan 3 macam yang kemarin dijelaskan itu. Termasuk yaitu menyebutkan sholatnya apa, sholat zuhur, apa sholat asar, apa sholat maghrib, apa itu harus disebutkan. Nah ini ketika sudah masuk dengan niat sholat zuhur, kemudian di tengah-tengah sholat itu diganti bukan zuhur, tapi
bukan yang lainnya misalnya, maka itu juga batal sholatnya. Au qalbar rotibati itu kembali sunnah sholat sunnah rotibah allati rotibah huwa kang utai musolli kufiha ing dalem allati rotibah diganti rotibatan ukhra ing sholat rawatib yang lain. Atau kita nih sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sholat fardu qobliyah dan ba'diyah. Kita niat sudah sholat qobliyah zuhur, kemudian diganti bukan qobliyah zuhur, tapi qobliyah apalah yang lain, qobliyah asar, apa qobliyah apa seperti itu. Maka ini juga batal sholat sunnahnya. Karena diganti tadi. Au qalbal faridoti atau membalik sholat fardu allati farido huwa kang utai musolli kufiha ing dalam farido diganti nafilatan ing sholat sunnah uli yang ganti bila sababin kelan tanpa ono sabab. Atau dia dalam sholat fardu pertama nih niatnya Allahu Akbar itu sholat fardu misalnya. Nah dalam tengah-tengah sholat tanpa ada sebab dia mengganti sholat fardunya ini diganti dengan sunat saja, diganti sholat rawatib atau apa, pokoknya sholat sunnah lah diganti. Nah, niat di dalam sholat di dalam sholatnya itu niatnya sholatnya akan diganti bukan sholat fardu lagi tapi sholat sunnah misalnya. Ini juga termasuk. Tapi kalau tidak ada sebab, ya, kalau tidak ada sebab itu maka sholatnya batal. Lah kalau ada sebab bagaimana? Fa in kana mongko lamun ono apa qalbul faridah mengganti sholat fardu diganti dengan sholat sunnah. Ono iku bisa babin kenawan ono sebab mengganti sholat fardu menjadi sunnah, tetapi karena ono sebab fa innaha mongko tamasutune faridah tangqalibu iku dadi kebalik apa faridah nafilatan ale dadi sholat nafilah sholat sunnah. Contohnya gimana? Jadi ada sholat fardu, kemudian tengah-tengah itu ada sebab yang menjadikan dia sholat fardunya diganti dengan sholat sunnah. Itu nanti nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada sebab, maka tadi disebutkan sholatnya batal. Nah yang ada sebab itu gimana contohnya? Ka'an ahroma. Kaya dene yento takbiratul ihram sapa wong. Takbiratul ihram bi faridatin kelawan sholat fardu. Uli takbiratul ihram wong sing sholat iku munfaridan hale wong ijen sendirian. Dia takbiratul ihram Allahu Akbar sholat fardu sendirian. Summa uqimatu muli dikomati apa jamaatun sholat jamaah faidatun kang faid. Kang pot istilahnya. Ini faidatun apa ini kalimatnya enggak jelas. Kayaknya si faidatun. Oh bukan. Apa sholat jam fa'innahu itu bukan fa'idatun fa'innahu. Jadi orang takbiratul ihram Allahu Akbar niatnya sholat fardu, tapi dia sholat sendirian. Setelah sudah di dalam tengah-tengah sholat nih, uqimat jamaah. Ada sholat qomat, ada orang qomat mau sholat jamaah. Sedangkan dia tadi udah sholat di tengah-tengah sholat fardu ini. Maka sholatnya mau diganti dengan sholat sunnah misalnya. Karena mau ngikut jamaah yang barusan dikomati itu di tengah-tengah sholatnya dia. Fa innahu mongko temen setuhune wong sing sholat sunnah itu mau, wong sing sholat fardu sing dibalik mau sholat sunnah yustahabu. Apa? Fa innahu mongko temen setuhune kelakuan iku yustahabu den sunataken lahu kedue wong sing sholat apa ayan ya yen to niat sapa musolli qalba ing ganti faridah diganti nafilatan ing sholat sunnah. Nah wis diganti sholat sunnah wa yusallima lan salam sapa musolli min rakaataini saking rong rakaat sing tujuane liyudrika supaya menangi sapa musolli al jamaah ing sholat jamaah. Artinya begini. Kalau tadi kan kalau kita sholat fardu Allahu Akbar sholat fardu. Setelah sholat fardu tanpa ada sebab kemudian kita ganti jangan sholat fardu sholat sunnah aja. Sholat fardunya nanti dulu. Soalnya tadi saya belum ba'diyah belum qobliyah nih biar tak ganti qobliyah dulu. Terus nanti sholat lagi, maka sholatnya batal. Karena tidak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, tidak batal sholatnya. Contohnya gimana?
kita sholat sendirian di masjid misalnya, atau di mana lah, pokoknya kita sholat sendirian, Allahu Akbar, sholat fardu. Setelah sholat fardu, tengah-tengah saya sholat fardu, ada kerombongan datang di situ, qomat, mau mendirikan sholat jamaah di situ. Maka saya atau kita ini yang sedang sholat sendirian itu tadi, disunahkan bagi kita ini mengganti sholat fardunya dengan sholat sunnah. Jadi cukup 2 rakaat. Jadi kalau misalkan pertama niat sholat zuhur nih, sholat zuhur Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, datang jamaah mau sholat jamaah dikomati. Maka kita jadikan sholat kita yang aslinya sholat zuhur 4 rakaat, cukup 2 rakaat diganti dengan sholat sunnah. Misalnya, supaya apa? Nanti ikut sholat zuhur berjamaah dengan orang-orang yang baru datang. Ini sunnah, nggak apa-apa. Jadi tidak membatalkan sholatnya. Dan sholatnya tetap menjadi sholat sunnah. Karena dari 4 rakaat itu diganti menjadi 2 rakaat. Ini boleh dan sunnah hukumnya. Fa innahu yustahabbu, tadi disebutkan. Fa innahu yustahabbu lahu an yanwiya qalbaha, diganti sholat sunnah. Setelah itu dapat 2 rakaat, terus salam. Setelah salam kemudian ikut berjamaah yang baru didirikan. Ini boleh. Kalau seperti itu maka sholatnya enggak batal. Ini salah satu contoh tadi yang disebutkan, mengganti sholat fardu dengan sholat sunnah karena ada sebab, itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat, dan dia malah disunahkan untuk mengganti sholat fardunya menjadi sholat sunnah supaya dia bisa ikut sholat berjamaah. Ini harus dipahami kalau terjadi seperti itu. Wasaminuha tawising nomor 8 10, al-qahqahatu itu guyu ngakak-ngakak cekikian sampai mengeluarkan suara gitu. Ayat dohku tegese guyu, jadi apa? Apa gemuyu itu apa? Ketawa. Nah, tertawa. Wal buka ulan nangis. Tertawa dan menangis, wan nafhu lan nyebul misalnya. Wal ani dan ngerintih. Ini bisa membatalkan. Tapi nanti ada ketentuannya. Wa tanahnuh, dehem, itu juga bisa membatalkan sholat. Batab dulu mongko iso batal apa sholatu sholat biwahidin kelawan salah sijine min hadhil khamsati saking ikhlah khamsah. Walau qalilan sejarjan oleh nglakoni guyu, tertawa, nangis, kemudian meniup atau merintih, kemudian dehem ini sedikit walau kana qalilan. Tapi bisyarti an yadhara kelawan syarat yento pertelo bi kelawan wahid minal khamsah apa harfani rong huruf. Syarat pertama. Syarat yang kedua nanti. Jadi 5 macam juga bisa membatalkan sholat, yaitu pertama tertawa terbahak-bahak. Pertama 1. Yang kedua menangis juga bisa membatalkan sholat. Kemudian meniup juga bisa membatalkan sholat. 3. Wal anin, merintih juga bisa membatalkan sholat. Yang terakhir nomor 5 tanahnuh dehem gitu. Itu bisa juga 5 ini bisa membatalkan sholat dengan 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu ketika melakukan 5 ini tadi, salah satu di antara 5 tadi, dari yang 5 tadi keluar 2 huruf. Karena kalau sampai keluar 2 huruf berarti dia batal sholatnya. Syarat yang pertama. Wa alla yaglibahu dzalika, lan yen orang lindih atau ngalahaken ing musolli apa dzalika wahid minal khamsah. Kalau memang dia nomor 2, syarat nomor 2, kalau memang tidak bisa dihindari. Nah, artinya bisa menghindari dari 5 ini. Kalau misalkan nggak ketawa sampai keluar 2 huruf, itu bisa sebenarnya. Maka batal sholatnya. Tapi kalau tidak bisa dihindari, mau tidak mau, maksudnya nggak bisa menahan, istilahnya glibahu. Gitu. Jadi kalau kayak nggak bisa dihindarkan, misalkan orang keselak misalnya kan, akhirnya jadi dehem itu untuk menghilangkan ini juga tidak apa-apa. Kalau memang
Dia berarti kan dia kayak terpaksa begitu, maka tidak batal sholatnya. Atau misalnya kita sedang membaca suratul Fatihah, di tenggorokan kita ada dahak yang bisa menghalangi kita bisa baca Fatihah misalnya. Nggak keluar huruf, kenapa? Karena tidak keluar suara untuk Fatihah. Kenapa? Karena ada dahak di mulutnya. Maka dehem dengan dehem itu untuk menghilangkan dahak itu juga tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Kalau misalnya tidak mengharuskan, istilahnya masih bisa dihindari, dan dia melakukan satu dari lima itu tadi, maka bisa membatalkan sholatnya. Tuh. Jadi ada dua syaratnya. Atau ditambah satu tadi kalau memang bukan untuk kemaslahatan sholat, yaitu Fatihah tadi. Kalau kita nggak dehem atau nggak ini misalnya, kita nggak bisa baca Fatihah karena terhalang di dalamnya ada dahak misalnya. Maka kita dehem untuk menghilangkan dahak, maka tidak apa-apa. Boleh dan tidak batal sholatnya. Tapi kalau tidak seperti itu dan sampai keluar dua huruf, maka tidak boleh, sholatnya batal. Terus tumastasna tumuli menjabaaken sapa musannif min ibtali tanahnuhi lah ini saking uli batalaken dedehem di sholati ing dalam salat njabaaken kaulahu ing dawe musannif sing rupane illa fi fatihatin au tasyahudin akhirin, kecuali ing dalam Fatihah au tasyahud akhir. Yakni negesi sapa musannif bihi kelawan tasyahud akhir, negesi ma ing perkara yasmalu kang mengku apa ma as-sholata ing salat selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ba'da tasyahud. Tapi dengan syarat idzam tana'ain dalam hari kalane nyegah atau kacegah sapa wong min qiraatihima saking maca tasyahud dan Fatihah. Ayil Fatihah tegese Fatihah wa tasyahudil akhir, tasyahud akhir. Uliye tanahnu di dehem sirron kelawan sir, rahasia, enggak mengeluarkan suara. Tanahnu bisa babi balaghamin kalau sebab ono riyak ning cangkeme wa nahwil sebane riyak bayuk zarum mongko iku disepuro diwilang uzur fit tanahnuhi apa ing dalem dehem lidalika krana imtina'u qiraatihima. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau rukun kauli itu kan harus diucapkan. Yang minimal itu dirinya sendiri melihat mendengar. Tapi kalau misalnya tersumbat dengan dahak, sehingga tidak bisa mengeluarkan suara, bisa membaca, tidak bisa membaca rukun kauli yaitu apa? Fatihah dan apa? Tasyahud akhir termasuk sholawat ala Nabi. Kok tidak bisa kecuali dengan tanahnuh, kecuali dengan dehem, supaya dahaknya itu hilang. Maka tidak apa-apa, boleh saja, tidak batal sholatnya. Tuh. Dan ternyata bukan itu saja. Musonab juga ini pengarang kitab ini juga menjelaskan wa fi ma'nal Fatihah lan iku tetep ing dalem maknane Fatihah seperti Fatihah wa tasyahudil akhir kullu dzikir itu saben-saben zikir wajibin kang wajib, semua zikiran kayak apa? Pertama takbir berarti, kemudian Fatihah, tasyahud akhir. Terus apalagi at-taslimatul ula ini. Membaca salam yang pertama itu kan rukun kauli atau rukun lisani yang kemarin dijelaskan. Mau salam kok nggak bisa karena ada dahak, maka didehemkan supaya dahaknya keluar dan mengucapkan salam bisa keluar suaranya. Maka ini juga tidak apa-apa. Jadi rukun kauli atau rukun lisani yang tidak bisa diucapkan karena terhalang oleh dahak, maka didehemkan supaya bisa mengeluarkan suaranya, boleh. Dan tidak membatalkan sholat. Wabadal fatihati juga badalnya fatihah. Indal azzi dalam hari kalanya apa orang bisa fatihah anda saking fatihah. Nah begitu juga kalau orang fatihah kan wajib rukun kauli. Nah, ada orang misalnya sholat belum bisa fatihah. Enggak hafal fatihah, baca fatihah belum bisa. Kan diperbolehkan dalam fikih itu
membaca gantinya Fatihah 7 ayat misalnya. 7 ayat yang dihafalkan sebagai ganti daripada Fatihah. Karena Fatihah kan ayatnya 7 ayat, maka diganti dengan ayat lain yang jumlahnya sama 7. Karena tidak bisa membaca Fatihah, maka gantinya Fatihah itu adalah 7 ayat. Nah, kalau baca 7 ayat, ternyata di tenggorokannya itu ada dahak, nggak bisa keluar suaranya, maka juga nggak apa-apa kalau didehemkan sehingga keluar dahaknya dan dia bisa membaca 7 ayat sebagai ganti dari Fatihah. Ini juga tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Nah, itu. Terus bi khilafi ma laisa biwajibin. Berbeda dengan masalah laisa kang ora ana apa ma orane iku biwajibin kaya wajib, ora niku ora wajib kasurate kaya dene maca surat ba'dal Fatihati setelah Fatihah. Tapi kalau bukan wajib, bukan rukun lah istilahnya, bukan rukun. Kemudian mau baca surat ternyata di tenggorokannya itu ada dahaknya, nggak bisa keluar suara. Maka tidak boleh dehem yang kira-kira bisa keluar 2 huruf, itu nggak boleh, batal malahan. Ya kalau memang nggak bisa, ya sebisanya, ya, tapi jangan keluar suara. Jangan sampai keluar 2 huruf. Kalau sampai keluar 2 huruf, ya batal sholatnya. Karena meninggalkan dehem yang mengeluarkan 2 surat itu wajib hukumnya karena membatalkan. Sedangkan melakukan atau membaca sholat surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi tidak mungkin melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, yaitu meninggalkan dehem itu tadi, demi untuk melakukan kesunahan, nggak boleh. Hanya ini kaidah umum. Jadi kalau ada hal-hal yang wajib dan sunnah, kita tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk bisa melakukan yang sunnah. Ini kaidah umum dalam fikih itu. Jadi harus yang wajib dulu, tidak boleh kita meninggalkan wajib untuk meninggalkan sunnah gitu. Itu tidak boleh. Hanya yang wajib-wajib dulu. Nah, kalau yang wajib sudah, baru yang sunnah. Jangan meninggalkan wajib demi untuk meninggalkan yang sunnah, ini tidak boleh. Maka kalau di dalam sholat, kita kan harus wajib meninggalkan dehem itu karena bisa membatalkan sholat. Maka tinggalkan, jangan dehem itu, biarkan saja. Nggak usah baca surat ya, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau misalnya atau baca surat sampai nggak nusuk, yang penting jangan dilakukan itu dehem karena bisa membatalkan. Dan membaca surat itu kan sunnah hukumnya. Sedangkan meninggalkan DM itu adalah wajib. Maka tidak boleh kewajiban ditinggalkan untuk melakukan yang sunnah. Maka batal sholatnya. Itu kalau pembacaan yang sifatnya sunnah bukan wajib. Jadi takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir beserta sholawat kepada Nabi. Kemudian yang terakhir adalah taslimatul ula, salam yang pertama. Itu namanya rukun kauli atau rukun fi'li, rukun lisani yang kemarin dijelaskan. Kalau misalnya tidak bisa baca karena ada dahak, maka didehemkan agar keluar dahaknya dan bisa membaca rukun yang 4 tadi, maka tidak batal sholatnya, nggak apa-apa, boleh. Ini yang ke-8. Wa tasi'uha utawi sing nomor tongone asyra, qat uruknin iku megot rukun. Memutus rukun min arkani sholat kang tetap saking pira-pira rukune sholat. Ulia megot qabla tamamihi ing dalam sadurunge sempurnane rukun. Nek megot amdan kelawan jarak. Contohnya gimana? Kaannya tadalah kaya dene iktidal sapa wong sing sholat. Nih contohnya. Jadi yang membatalkan sholat lagi yang nomor 9 adalah memutus rukun secara sengaja. Gimana contohnya? Contohnya seperti orang sedang iktidal. Nah, iktidal. Karena adalah kaya orang iktidal. Sapa musolli amidan halen jarak. Oleh iktidal qabla tamamir ruku'i ing dalem sadurunge sempurnane ruku'. Seperti contohnya orang iktidal, jadi baru begini kemudian bangkit untuk iktidal, enggak sampai ada tumak ninah, artinya diputus kan. Ruku itu harus tumak ninah, enggak sampai tumak ninah, baru begini kemudian diputus langsung iktidal, maka batal sholatnya. Ini kalau dilakukan secara sengaja.
batal sholatnya. Karena melaksanakan rukunnya itu tidak sempurna. Mestinya kan melakukan rukun itu sempurna sampai ruku itu dengan tumak nina, setelah itu baru bangkit untuk i'tidal. Ini belum apa-apa, baru tengah-tengah, kemudian diputus. Berdiri lagi untuk i'tidal, maka sholatnya batal. Ini kalau dilakukan sengaja karena itu masuk dalam kategori memutus rukun. Maka tidak boleh membatalkan sholat. Au sajada amidan, atau sujud, orang itu sujud amidan alin jarak qabla tamamil i'tidali ing dalam sadurunge sempurnane i'tidal. Atau dia sebelum i'tidal sempurna langsung sujud. Nah gitu. Kan ruku sempurna. Ruku kemudian tumak nina, setelah itu i'tidal baru gini, belum sampai tumak nina dalam i'tidal langsung sujud. Belum sempurna i'tidal, kemudian langsung sujud. Karena i'tidal kemarin juga dijelaskan rukun qasir, tapi tetap disyaratkan diwajibkan untuk tumak ninah. Nah ini nggak ada temannya baru berdiri untuk langsung. Nah ini nggak kayak burung itu. Nggak ada, ini belum sempurna langsung sujud. Ini juga sholatnya batal kalau dilakukannya dengan cara sengaja. Au amidan qabla tamamil i'tidal au jalasa, atau duduk musolli litasyahudi, duduk untuk tasyahud amidan halin jarak ulia lungguh qabla tamami sajdati dalam sadurunge sempurnane sujud asaniyati kang nomor loro. Sebelum, jadi ada orang mau julus tasyahud ya kan, pertama sujud pertama, kemudian bangkit kan julus baina sajdatain. Terus sujud lagi yang kedua kan. Sujud yang kedua belum sempurna, baru begitu. Mati tadi. Kita ulangi lagi. Jadi kalau tadi sengaja ya, kalau sengaja itu batal karena memutus rukun. Nah kalau tidak sengaja bagaimana? Ini. Wa kharaja bil amdi ma law fa'ala dzalika. Kalau misalkan dia melakukan memutus rukun tadi tapi tidak sengaja, nasyan halelali, lupa, karena lupa bukan sengaja. Wa inna hukmahu, monggo teman sedune hukume wong sing lakoni nasi memodot rukun dengan lupa ya, lupa iku hukmu ma lautaro kanasian, iku podo karo hukume lamun kok tinggal sopo wong sing salat ing zalik nasian hale lali. Waqat taqaddama hale wis dingin apa hukume tarkuhu nasian, meninggalkan rukun secara lupa. Jadi kalau misalnya begini, kita i'tidal ruku, belum sempurna ruku langsung i'tidal karena lupa, maka bagaimana? Balik lagi ke ruku, lakukanlah ruku yang sempurna baru i'tidal gitu. Atau tadi saat semuanya contoh-contoh tadi, ya balik lagi ke rukun yang tidak dilakukan, karena sama saja dia belum melakukan rukun yang tadi. Jadi kalau i'tidal atau ruku ya, sebelum ruku belum sempurna terus langsung i'tidal kan batal lah kalau sengaja. Kalau nggak sengaja lupa, maka bagaimana? Dia sholatnya nggak batal. Terus gimana caranya?
harus balik lagi ke ruku. Atau di sujud. Nah, belum sempurna i'tidal, langsung sujud. Nah, maka gimana? Dia balik lagi ke i'tidal. Nah ini terus, kecuali dia lupa, tapi ingatnya setelah mislihi. Dia lupa ruku yang pertama, kayak kan dulu kemarin itu dijelaskan. Kalau misalkan dia lupa ruku rokaat pertama nih, nggak ruku, kemudian sujud, terus sujud duduk dua sujudan, terus kemudian sujud lagi, setelah sujud lagi bangkit lagi. Nah, kedudukannya sudah berdiri lagi. Nah, kalau seperti ini tidak boleh balik lagi ke ruku yang pertama. Karena ini sudah sampai pada mislihi, karena sudah berdiri mau ruku gitu kan. Maka nggak boleh balik lagi ke ruku yang pertama karena lupa tertinggal, nggak dilakukan. Tidak. Dia sholatnya terus. Sholatnya terus, yaitu melakukan ruku, berarti ruku yang ini dihitung rokaat pertama. Rokaat yang tidak ada rukunya tidak dihitung rokaat, berarti dia sholatnya kurang 1 rokaat. Nanti terakhir dia harus menambah 1 rokaat karena rokaat yang pertama itu tidak dianggap. Tapi sholatnya sah. Hanya rokaatnya tidak dianggap. Ini kalau dalam keadaan lupa. Tapi kalau tadi tidak sampai wasola ila mislihi, maka dia harus balik lagi. Kayak tadi soalnya i'tidal, belum rukuknya belum sempurna, ya balik rukuk lagi, nanti i'tidal lagi, gitu. Dan seterusnya. Kecuali sudah berdiri lagi, sudah mau rukuk lagi kayak yang barusan dijelaskan, maka dia nggak perlu balik rukuk yang pertama, karena ini sudah rukuk yang kedua. Sudah rukuk yang kedua, maka dia itu nggak perlu ngulang rukuk yang pertama. Teruskan aja sholatnya, tapi rokaat yang pertama yang tidak ada rukuknya itu tidak dihitung. Itu. Dan kiaskan semuanya, sama itu hukumnya seperti itu. Kalau lupanya itu masih dalam kategori itu masih sebentar istilahnya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau lupa, kemudian ingatnya setelah dalam keadaan rukuk lagi, berdiri mau rukuk lagi lah. Oh ini kok tadi kayaknya nggak rukuk, maka teruskan aja. Ruku berarti ruku yang kedua ini yang sekarang dijalankan adalah ruku yang pertama, karena yang kedua yang pertama tadi rokaat pertama tidak dianggap. Nanti setelah selesai berapa ditambahin 1 rokaat, karena rokaat yang tidak ada rukunya itu berarti tidak dibilang, tidak dianggap, tapi sah sholat karena lupa. Ini kemarin sudah dijelaskan. Nah itu yang ini. Wa qad taqaddama hukmuhu fil kalami ala tartib wa ashiruha. Nomor terakhir yang membatalkan sholat, yaitu nomor 10. Az-ziyadatu itu nambahi. Fi fardin yang dalam kefardunan min furudiya sangi biro-biro fardune sholat. Nambahi rukun. Ayo sholatnya tegasi sholat. Kaziyadati rukuin koyo nambahi ruku au sujudin atau nambahi sujud. Rukuknya 2 kali misalnya, ini nggak boleh, batal. Atau sujudnya 2 kali, mestinya kan sujud terus duduk terus sujud lagi, ini tambah lagi, berarti 3 sujudan. Ini juga bisa membatalkan kalau dilakukan amdan dengan jarak, ya, lawan sengaja, min ghairi masbukin, saking tanpa min ghairi masbukin, saking ora wong sing masbuk makmum masbuk. Nah kalau masbuk limutaba'ati imamihi, krono bagi masbuk itu krono ngikuti imame masbuk, maka nggak apa-apa. Li'annahu krono maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamihi. Kalau masbuk tidak akan hukum. Jadi kalau masbuk itu kan kayak kemarin dijelaskan, mau masbuk itu apa? Masbuk yang ketinggalan Fatihah, ya. Ketinggalan Fatihah atau apa itu kan hukumnya tersendiri, bukan makmum kan ada 2, ada makmum muafiq, ada makmum masbuk. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau masbuk yang penting ikut imam sudah. Yang penting ikut imam. Imamnya itu bagaimana? Ngikut aja sudah. Karena nanti sholatnya makmum itu ditanggung oleh imam.
Asalkan imam itu imam bukan muhdis, imam yang bukan hadas. Yang kemarin juga sudah dijelaskan. Wa kharaja lan dijelalan kejobo bi qauli kelan musonep amdan. Tadi kan dilakukan secara sengaja menambah rukun, maka batal. Apa sing kejaba malau zada lamun kok nambahi sapa wong sing musolli zalika ing farad rukun nasian lali. Kalau kita menambahi rukun tapi dalam keadaan lupa dia. Bukan sengaja. Kalau sengaja kan tadi sudah langsung batal sholatnya. Nah ini lupa. Lupa anna utamustani musolli ku fa'alang lakuni sapa musolli mislau ing sepadane farad. Lupa loh. Tadi sudah ini. Terus kemudian sujud lagi dengan keadaan lupa. Maka bagaimana? Fala tabdulu mongko ora batal apa sholatuhu sholate musolli. Kenapa tidak batal? Di annahu krana temen setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat iku sholat sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing sholat zuhur khamsan kelawan 5 rakaat uli sholat sahwan kelawan lali. Walam yu'ad lan orang baleni sapa Kanjeng Nabi sholat tahu ing sholate Kanjeng Nabi bal sajada balik sujud sapa Kanjeng Nabi lis sahwi krono sujud sahwi. Jadi kalau dia lupa menambahi rukun. Nah, contohnya kayak rukun apa? Rokaat. Satu rokaat malah lebih dari rukun. Kalau satu rokaat itu berapa rukun itu? Oh, banyak sekali kan? Nah itu. Misalnya, tapi dalam keadaan lupa. Orang kan mestinya kita sholat ini 4 rokaat sholat zuhur. Ternyata lupa. Sampai 5 rokaat. Berarti kan berapa? Menambahi 1 rokaat. Bukan cuma 1 rukun. 1 rokaat barang banyak rukunnya itu. Tapi karena dia lupa, maka bagaimana? Tidak membatalkan sholat. Tapi disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kejadian seperti itu, sholat 5 rakaat, sholat zuhur 5 rakaat, tapi lupa, gitu, lupa, dan tidak mengulangi sholatnya lagi. Hanya terakhir beliau itu sujud sahwi. Dan Nabi itu ya ada lupa, itu kelupaannya Nabi itu merupakan ketentuan hukum, karena apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah ketentuan hukum. Lupanya Nabi juga ketentuan hukum, makanya Nabi orang sempurna. Nah kalau kita tidak tahu bahwa Nabi sholat begitu, ya kita maka sholatnya bagaimana? Kalau ada seandainya ada orang lupa sholatnya mestinya 4 rakaat jadi 5 rakaat misalnya, maka ya harus dia tahu. Maka kelupaan Rasulullah ketika ini menjadi dalil bagi orang yang sholatnya lupa, yang mestinya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Apa yang harus dilakukan? Dia sujud sahwi. Sholatnya nggak batal, tidak diulangi lagi. Sebelum salam, sujud sahwi. Ini kalau memang lupa. Lupa. Tapi kalau misalnya ini perinciannya banyak itu. Kita misalkan sudah 4 rakaat, sudah selesai. Kemudian kita berdiri. Setelah berdiri, loh, ini kan sudah 4 rakaat ini berarti ziyadah berarti. Jangan diteruskan, balik langsung turun. Kalau jangan diteruskan lagi, karena sudah tahu ingatnya pas waktu berdiri, bukan terakhir. Ya. Bukan terakhir setelah sampai 5 rakaat, baru berdiri mau rakaat yang ke-5. Oh dia ingat loh, ini kan sudah rakaat 4 tadi, kok ini berarti ziyadah, langsung turun. Tahiyat akhir dan nanti sujud sahwi. Dan seperti itu. Gitu. Tapi kalau sudah bertambah sudah berdiri, sudah baca Fatihah lagi, baca surat, ruku dan lainnya sampai tasyahud akhir, ternyata loh ini rakaat yang ke-5 ini. Maka nggak apa-apa, dia sujud sahwi, sholatnya sah. Nah Nabi pernah seperti itu, sholat zuhur 5 rakaat, tidak mengulangi sholatnya beliau itu, kemudian hanya sujud sahwi. Ini hukumnya. Wa kharaja lan kejaba bima dzakarahul musannif. Lan perkara kang wis nyebutaken ing mas sapa musannif apa sing kejaba malau syakka. Masalah lamun kok mamang ragu sapa musolli. Ragu nih. Ragu fi adati ma sallahu ing dalem wilangane rakaat kang salat sapa musolli ing ma. Ada orang ragu, saya ini berapa rakaat ya? Keempat apa kelima misalnya ya. 5 apa keempat, pokoknya ragu orangnya ini. Berapa ini saya yang keberapa ini? Fa innahu yabni. Mongko teman setune musolli
ya bni iku nerusaken sapa musolli alal aqalli ngatasé rakaat sing nomor sithik paling sedikit. Wa yalzamul ismam dan wajib ing musolli apa al itmamu nyempurnaken. Nah, kalau misalnya ragu, sekarang saya ini sholat ini rakaat yang keberapa ya? Nih, keempat apa ketiga? Sholat zuhur misalnya, sholat zuhur lah sholatnya. Ketiga apa keempat? Ragu di dalam hatinya itu. Maka gimana? Dia mengambil yang paling sedikit, yaitu sholat 3. Berarti dihitung langsung, wah berarti baru 3 rakaat. Baru 3 rakaat. Kalau 3 rakaat berarti nanti nambahi 1 rakaat lagi supaya jadi 4 rakaat. Ini kalau ragu, ini harus diperhatikan. Nih. Harus mengambil yang sedikit, rakaat yang sedikit. Jadi kalau ragunya apa saya ini ketiga apa keempat ini, maka langsung ambil yang ketiga. Berarti harus nambahi satu rakaat lagi. Kenapa seperti itu? Fa inna ma atahu bihi la yuhkamu alaihi bi annahu ziyada bal muhtamilun laha. Nah, kenapa? Karena apa yang dilakukan ma'atahu, apa yang nekani sapa musolli ing bihi kelawan ma iku la yuhkamu ora dihukumi. Apa alaihima ora dihukumi bi anna kelaman setuhune ma'ata bihi ora dihukumi ziyadatun ing ziyadah. Bal muhtamilun balik iku memper lah maring ziyadah. Kalau tadi saya keempat apa ketiga, nah, maka ini sholat duhur, maka itu berarti tidak dihitung bahwa itu ziyadah. Kalau misalkan kita ngambil yang 3, kemudian nambahin lagi yang 1 rakaat karena dianggap yang ketiga tadi, berarti kan harus sama nambah 1 rakaat. Maka ketika kita nambah 1 rakaat, hakikatnya itu bukan tambahan karena kita ada keraguan. Kalau ada keraguan maka diambil yang paling sedikit, baru kita tambah rakaat lagi. Contohnya seperti tadi dalam sholat zuhur. Maka itu tidak masuk kategori penambahan rukun atau penambahan rakaat. Tidak apa-apa itu. Harusnya begitu. Atau tinggal disamakan aja. Jadi kalau misalnya sholat zuhur, ini saya lupa ini sholat kedua apa ketiga ya, rakaat yang ketiga apa kedua. Maka ambil sholat yang berarti rakaat yang kedua. Tinggal kalau kedua berarti nambahi berapa? 2 rakaat lagi. Dan seperti itu, ini tinggal disamakan lagi ke sana. Illa fi fatihatin wa tasyahudil akhirin. Kecuali dalam Fatihah dan tasyahud akhir. Kalau Fatihah dengan tasyahud akhir nambahi Fatihah, nambahi tasyahud akhir itu gimana hukumnya? Kan rukun juga kan Fatihah, rukun lisani atau rukun kauli, tasyahud juga rukun kauli, rukun rukun lisani. Maka gimana? Nambahi Fatihah, menambahi tasyahud. Fa inna ziyadata. Krono teman setune nambahi fihi ma ing dalam Fatihah lan tasyahud akhir la tubtilu iku ora batalaken apa ziyadah fihi ma as-sholata ing salat. Kalau misalkan baca Fatihah 2 kali misalnya, atau baca tasyahudnya 2 kali, kan tidak batal, nggak apa-apa, nggak termasuk nambahi. Jadi yang dimaksud nambahi adalah nambahi rukun kauli atau rukun fi'li, rukun apa kauli, rukun fi'li, rukun yang bersifat pergerakan itu loh. Tapi kalau rukun kauli itu tidak apa-apa, Fatihah khususnya Fatihah dengan tasyahud, maka nggak apa-apa. Tidak batal sholatnya. Nah sekarang falau karroro. Mongko lampun bulan baleni. Sopo wong. Ruknan ing rukun. Rukun kaulian ini sebetulnya. Rukun kauli. Ghairu takbiratul ihrami. Kang sakliyane takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan juga rukun kauli. Rukun lisani lah kemarin disebutnya. Nah ini ada orang mengulang-ulang rukun kauli. Baca Fatihah rukun kauli. Tasyahud rukun kauli. Salam yang pertama juga rukun kauli. Nah ini ada orang mengulang-ulang rukun kauli, tapi selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram nggak diulang-ulang. Tapi rukun kauli tadi yang disebutkan, kok diulang-ulang? Seperti apa rukun kauli yang diulang-ulang? Fatihatin seperti Fatihah. Tasyahudin dan tasyahud. Kalau diulang baca Fatihah 2 kali, baca tasyahud 2 kali misalnya. Lam tabtul mongko ora batal apa sholatu sholaten musolli.
Jadi baca Fatihah 2 kali nggak batal, nggak apa-apa. Baca tasyahudnya 2 kali nggak apa-apa. Yang dimaksud bukan takbiratul ihram ya. Kalau takbiratul ihram itu dalam mazhab itu agak berat. Kalau memang kita takbir misalnya Allahu Akbar kan berarti sudah yakin masuk toh, masuk. Kemudian ada takbir lagi Allahu Akbar. Makanya Imam Ibnu Hajar itu menukil dari Imam Nawawi seandainya itu ada kalimat laukab baru takbiratin itu. Dengan niat semuanya ingin masuk gitu loh. Jadi Allahu Akbar masuk sholat. Kemudian takbir lagi karena dianggap yang pertama itu kurang sah, maka takbir kedua Allahu Akbar. Setelah kedua kurang yakin lagi misalnya takbir lagi. Nah, sampai takbir berkali-kali Allahu Akbar nggak masuk-masuk ini. Maka gimana? Ini ulama kita menjelaskan, maka masuk ke sholat itu berarti yang dalam masuk sholatnya itu dengan takbir yang ganjil. Berarti yang pertama bisa masuk, yang kedua keluar, yang ketiga masuk lagi, yang keempat keluar sholat lagi, yang kelima masuk, begitu seterusnya. Ini kata ulama kita fuqaha Syafi'i, kalau memang takbirnya berulang-ulang dengan semuanya itu niat untuk masuk ke sholat, bukan memutuskan wah batalin dulu ini enggak, ini misalnya Allahu Akbar, wah ini enggak sah ini, akhirnya dia memalingkan kiblat begini misalnya, dianggap yang pertama enggak sah, dibatalkan dulu istilahnya, sudah kita enggak anggap yang pertama, kemudian takbir lagi. Nah kalau begitu beda hukumnya. Tapi kalau yang saya contohkan tadi laukab baru takbiratin, jadi orang sholat mau sholat itu takbirnya berulang-ulang. Itu kalau tadi perumpamannya adalah dia itu tidak niat untuk membatalkan yang pertama, alias dia itu pertama takbir kemudian keluar lagi karena dianggapnya kurang apa gitu, takbir lagi terusnya, maka dia itu akan masuk ke sholat pada bilangan yang ganjil. Yang pertama, kemudian yang ketiga, yang kelima, dan seterusnya. Itu ada contoh seperti itu. Ini kalau takbir yang berulang-ulang. Tapi kalau Fatihah, kita berulang, menambahi Fatihah maksudnya berapa kali misalnya, tidak apa-apa. Atau kita berulang, membaca tasyahud akhir, kan termasuk rukun. Itu juga tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Kalau takbiratul ihram tadi hukumnya. Hanya dikecualikan ghairu takbiratil ihrami. Ini jelas. Ini sudah lebih dari 1 jam ya. Saya cukupkan di sini dan selanjutnya akan saya buka pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Dan insya Allah nanti kita akan teruskan pada besok malam lagi insya Allah.